Saya akan bacakan pesan moral pimpinan KPK periode 2003 sampai dengan 2019. Menyikapi perkembangan situasi kehidupan berbagai bangsa dan bernegara pada kurun waktu akhir-akhir ini yang seakan-akan telah kehilangan kompas moral dan etika, maka kami, pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2019, menghimbau agar Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan rule of law seharusnya sudah terinternalisasi dalam setiap langkah dan gerak penyelenggara negara. Tapi sayangnya makin sering ditinggalkan. Sifat kenegarawanan dan keteladanan seharusnya juga dapat ditunjukkan oleh seorang presiden, kepala negara, terlebih dalam masa-masa kontestasi pemilihan umum tahun 2024 ini. Bukti dari hilangnya kompas moral, etika, dan hukum dalam berbangsa dan bernegara telah terlihat nyata dalam berbagai parameter dan penilaian yang diterbitkan lembaga-lembaga internasional, seperti menurunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia dalam 4 tahun terakhir, yang di tahun 2019 skornya mencapai 40 dan menurun drastis menjadi skor 34 di tahun 2022 dan 2023, dan menempati ranking 115 dari semua negara yang disurvei. Berikutnya, tidak bergeraknya indeks negara hukum, Rule of Law Index, yang dikeluarkan oleh World Justice Project yang hanya mencapai nilai 0,53 dari skala 0 sampai dengan 1 di tahun 2023. Jadi masih sangat jauh dari nilai ideal indeks negara hukum. Berikutnya, The Economist Intelligence Unit bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat. Dan menurut Varieties of Democracy Project, pada tahun 2023, Indonesia hanya mencapai skor 25 dan menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik kartel partai politik. Karena maraknya bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih. Oleh karena itu, kami pimpinan KPK periode 2003 sampai dengan 2019 menyerukan pesan moral kepada Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk melaksanakan pancalaku berikut. 1. Memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sekaligus menjadi teladan, role model dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi. 2. Menghindari segala benturan kepentingan. Saya ulangi, menghindari segala benturan kepentingan, konflik of interest, karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi.
3. Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah sesuai nama dan alamat, by name, by address. Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya pemilihan umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance. 4. Kepada para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan TNI, diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif tertentu. Dan yang kelima, menjamin tegaknya hukum, rule of law, dan bukan rule by law. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita semua untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Jakarta, 5 Februari 2024, Pimpinan KPK 2003-2019, Taufikur Rahman Ruki, Eri Riana Harja Pamekas, Amin Sunaryadi, M. Busro Mukodas, Abraham Samad, Chandra M. Hamzah, Walio, Bibit Samad Rianto, Mas Ahmad Santosa, Basaria Panjaitan, Laude M. Salib, Adnan Pandu Praja, Muhammad Yasin, Zulkarnain, Haryono Umar. Sekian dan terima kasih.